melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Perkuliahan pertama ya. Jadi nanti saya akan jelaskan rencana pembelajaran selama 1 semester. Di kelas reguler sore ini programnya lebih cepat lebih baik ya. Artinya tidak 14 kali pertemuan, melainkan 6 kali pertemuan. Intinya saudara 4 bulan harus sudah selesai semester ini. Sekarang semester berapa ya? Semester 3. Periode keberapa? Ibu Yuni barangkali hafal sekarang sudah masuk ke periode berapa? Periode pertama sih, ini masih semester pertama buat saya. Oh gitu, baru kemarin ya? Iya, periode ketiga saya maksudnya ininya, masuknya. Bu Yuni itu tapi yang masih semester pertama. Juara itu bukan? Di Perumda Pasar, Pak. Iya, Perumda Pasar juara. Ya, masih ingat. Perumda Pasar juara. Iya, Pak. Kalau siapa ya? Kalau Gina, di mana Gina kerjanya? Belum, Pak. Oh, belum. Dinda Belum, udah Pak, kerja masih belum? belum. Ya, nggak apa-apa. Nanti cari kerja ya. Kan sore Iya. kerja. Iya, Pak. Dinda sudah bekerja belum? Sudah, Pak. Di mana? Di Bank KB Bukopin. Bank Bukopin. Apa itu? Kredit perkreditan? Apa tadi? Bank Bukopin. Oh, Bukopin aja. Bank KB Bukopin. Ya, Bank KB Bukopin. Kayaknya sinyalnya kurang, jadi suaranya tersendat-sendat. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Reza, Ali Tigo, Muhammad Fauzi, Zulfikar sedang ada di tempat kerja. Baik, saya manggilnya apa ya? Ada yang sudah ibu-ibu, ada yang masih muda sekali, ada yang sudah bekerja, tapi belum menikah. Rekan-rekan aja ya, walaupun mungkin seumur anak saya. Hari ini saya akan membahas tentang rencana pembelajaran selama 1 semester. Mata kuliah ini mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Ya. Kalau tidak salah 3 SKS. Mudah-mudahan benar. Pasti benar. Jadi manajemen dan bisnis. Kalau dulu dipisah, sekarang digabungkan. Jadi intinya bagaimana mengelola perusahaan. Belum pulang. Dinda di-mute dulu, Dinda. Oh ya, Pak. Maaf. Ya. Manajemen itu ilmu untuk mengelola ya. Apapun yang tidak di-manage, tidak dikelola, pasti tidak akan teratur. Kalau orang Jawa bilang semerawut ya. Itu Jawa, itu bahasa Jawa, semerawut. Jadi kita harus mengenal ilmu manajemen. Manajemen itu terdiri dari sekurang-kurangnya 4 fungsi. Bagaimana kita memiliki kemampuan untuk membuat perencanaan. Setelah memiliki konsep perencanaan, lengkapi infrastrukturnya yang memungkinkan perencanaan ini bisa dijalankan. Setelah infrastrukturnya memadai, baru dilakukan pengerahan seluruh potensi yang dimiliki, utamanya pemanfaatan sumber daya
yang ada ya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Sumber daya lainnya itu kan kalau manusia itu money berarti uang, kemudian material, berbagai bahan-bahan yang akan diolah, ada mesin, ada metode, dan yang lainnya. Yang dikenal George Terry itu hanya mengelompokkan 4, man, money, material, dan method. Ada 4. Tapi ada juga yang mengembangkan lebih banyak lagi. Sebetulnya dari money itu bisa membeli segala sesuatu yang diperlukan, kan begitu. Tapi mungkin money di sini intinya terkait dengan bagaimana memiliki modal kerja yang memadai. Kalau dalam istilah akuntansi ada cash dan bank ya. Jadi bank yang bisa diambil setiap saat, mungkin dalam bentuk giro atau seperti apa. Sehingga apapun yang dibutuhkan untuk menambah modal kerja itu kan kalau orang manajemen mah mengatakan seluruh aktiva lancar. Yang lebih liquid adalah cash ya. Kalau misalnya kekurangan bahan baku, ya dengan cash bisa langsung pesen. Cari yang on time, bisa tidak dalam kurun waktu yang lama didapatkan apa yang dibutuhkan. Demikian juga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan melancarkan proses produksi. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan sharekan terkait dengan satuan acara perkuliahan atau rencana pembelajaran selama 1 semester ya. Saya tadi sudah mempersiapkan. Nah, baik, ini nama mata kuliahnya sekarang sudah ada penggabungan. Jadi satuan acara perkuliahan pengantar manajemen bisnis. SKS-nya 3 SKS. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu perusahaan. Dalam sistem sosial. Sebagai lembaga sosial, sebagai suatu sistem. Jadi perusahaan ini organisasi tentunya ya, yang akan digunakan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, utamanya di dalam menciptakan barang atau jasa, dalam rangka mencapai kesejahteraan. Jadi orang yang sejahtera itu, apa yang dibutuhkan bisa didapatkan. Nah, yang menyediakannya adalah perusahaan, unit produksi. Kemudian sistem perekonomian. Nah, ini kayaknya ada yang dilewat atau mungkin digabung. Karena ini total pertemuannya didasarkan atas pertemuan kelas reguler pagi ya. Reguler pagi itu kan 6 bulan, kalau ekstensi itu 4 bulan. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan kualitas proses pengajaran dan ilmu yang saudara dapat pun memadai. Yang namanya ilmu kan bisa ditambah, dikaji secara mandiri, tinggal searching. Yang penting sekarang pemahaman bagaimana bisa melogikakan untuk bisa menjelaskan. Dan nanti lebih jauhnya mampu mengimplementasikan dalam kehidupan. Ini sistem perekonomian dikenal ada 2, kemudian ada campuran, dan kita menganut sistem demokrasi ekonomi Pancasila ya. Sebetulnya 2 penggabungan itu dari mulai kapitalis dan sosialis. Jadi kapitalis ini cenderung ke liberalis, sosialis ini ke komunis ya. Jadi komunisme sama rata, sama rasa kan. Kalau kapitalis, siapa yang produktif dan bisa melakukan efisiensi, dialah yang akan memimpin, dia yang akan menjadi pemenang. Kemudian nanti kita akan mendiskusikan tentang lingkungan perusahaan, apa yang ada di dalam perusahaan dan apa yang ada di sekitarnya, internal, eksternal.
Kalau membuat strategi, ini harus diamati lingkungan ini, baik lingkungan internal maupun eksternal. Tapi secara umum dilihat dulu lingkungan eksternal untuk memperbaiki kondisi internal ya. Oh, saya belum besarkan ini. Pemilikan perusahaan, bentuk kepemilikan perusahaan, kerjasama penggabungan. Jadi perusahaan itu agar memiliki legal formal, ya harus memiliki izin ya. Dimulai dari perusahaan mikro, kecil, perusahaan perseorangan. Kemudian kalau ingin, dan secara umum perusahaan perseorangan ini belum memiliki legal formal, kebanyakan. Kalau di negara berkembang, lebih dari 90% mata pencaharian dari masyarakatnya di dalam bentuk perusahaan perseorangan ini. Nah, perusahaan menengah dan besar itu tidak sampai 1%. Jadi yang menguasai hajat hidup orang banyak, ini kebanyakan bergerak di bidang usaha yang belum memiliki legal formal. Mikro itu kecil sekali ya. Kalau kecil jelas, ini kalau udah masuk ke kategori kecil kan ada kriterianya. Yang menerbitkan banyak dari Kementerian UMKM, dari Bank Indonesia, dan banyak yang menerbitkan satu dengan yang lainnya suka agak berbeda. Nanti untuk kesepakatannya biasanya kalau menulis skripsi tentang wirausaha itu diambil dari beberapa rujukan, kemudian kita bisa menyimpulkannya. Apa definisi usaha mikro, kemudian kecil, menengah, dan besar. Lebih besar lagi perusahaan global yang sudah mendunia. Bagaimana cara mengurusnya? Kemudian ada bentuk kerjasama. Ada holding company, ada trust, ada joint venture, dan seterusnya. Kemudian kita akan membahas tentang kewirausahaan. Bagaimana merintis usaha baru. Seperti apa sikap atau jiwa wirausaha entrepreneur. Kita akan diskusikan nanti. Di sini kalau ada yang sudah mencoba, ya, intinya wirausaha itu tidak terbatas pada keberanian, tapi juga kreativitas dan inovasi. Jadi sesuatu yang terkait dengan mencoba hal-hal yang belum banyak orang lakukan, sehingga akan melahirkan sebuah terobosan yang berbeda dengan yang lain. Jiwanya ya harus kuat begitu. Motivasinya harus tinggi. Itu nanti pertemuan keberapa ya? Mungkin saja tidak cocok ya karena harus dipersempit ruang lingkupnya sehubungan dengan tadi jumlah pertemuan. Kemudian kita akan bahas tentang apa itu manajemen. Kenapa organisasi harus di-manage? Fungsi-fungsi manajemen. Itu ke-6 ya. Kemudian nanti ujian tengah semester diharapkan ke-6 materi ini sudah terbahas. Kayaknya memang ini untuk ekstensi ya. 6 langsung ujian tuh. Kemudian fungsi pemasaran. Jadi pemasaran ini bukan hanya menjual, tapi dari mulai mencari sampai mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seorang entrepreneur kan seperti itu ya, tidak langsung menyediakan barang, tapi ketahui dulu apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, kita sediakan sesuai dengan kemampuan daya beli mereka. Jadi konsep pemasaran ini terdiri dari mulai dari apa itu pemasaran, apa itu pasar, marketing mix terdiri dari price, produk, kemudian ada saluran distribusi, ada tempat, ini termasuk ada promosi dan publisitas kayaknya.
Jadi menginformasikan kepada masyarakat tentang apa yang kita sediakan. Dan informasi yang menjadi pembeda antara produk yang kita tawarkan dengan produk yang sudah ada di pasar. Apa keunggulan-keunggulannya. Itu masyarakat harus tahu. Sehingga mereka penasaran untuk mencoba. Dan kalau cocok, apalagi puas, begitu ya, mereka akan menjadi pelanggan. Kemudian fungsi perusahaan yang lainnya, ini fungsi perusahaan ya, dan program studi manajemen menyediakan peminatan tentang ini. Saudara minat tentang ilmu marketing, ya ada peminatan tentang manajemen pemasaran. Ini ada manajemen operasi. Kalau di sini dibahas nanti terkait dengan fungsi produksi. Menciptakan ya, merubah bentuk dari yang kurang berguna menjadi lebih berdaya guna. Jadi memproduksi ini harus merefleksikan produktivitas. Artinya ada nilai tambah dari waktu ke waktu yang akan menunjukkan produktivitas. Jadi produktivitas itu adanya peningkatan dari waktu ke waktu. Kemudian nanti akan dibahas sedikit terkait dengan lokasi, kemudian layout, tata letak. Jadi tata letak ini nggak boleh sembarangan. Nanti harus dipikirkan kalau kita punya punya studio, punya pabrik, punya gudang, punya pabrik, bahkan kalau kita kecilnya misalnya membuat rumah aja. Kan rumah itu memerlukan ruang tamu, misalnya ruang tengah, ruang dapur. Kalau rumahnya lebih besar lagi, sampai ada ruang pembantu, kamar pembantu, ruang setrikaan, ada ruang kamar beberapa. Kalau rencananya punya anak lebih dari 2, kalau anaknya laki-laki dan perempuan nggak boleh disatukamarkan ya. Itu konsep syariat Islam. Harus dipisah antara anak laki-laki dengan perempuan. Ini tata letaknya harus diatur. Jadi tata letak kalau uangnya banyak, luas tanahnya gede, ya gampang ngaturnya. Tapi walaupun gampang tidak boleh sembarangan, harus dirancang, kemudian kita melakukan berbagai pengumpulan referensi yang memungkinkan kita akan membuat rumah sesuai dengan budget. Pembangunannya nanti bisa secara bertahap. Kalau di pabrik, nah nanti layout-nya kalau punya mesin-mesin ya diatur mesin-mesinnya sedemikian rupa. Mesin apa yang harus mendekati, ada gudang begitu, ada mesin apa, kemudian nanti antara satu mesin dengan mesin lainnya juga tidak boleh terlalu berdekatan. Untuk ruang gerak di dalam mengoperasikan pada saat maintenance mesin atau pengangkutan material ya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bisa menggunakan material handling, ban berjalan, atau bisa juga menggunakan kendaraan kecil lalu lalang dari gang antara satu mesin dengan mesin yang lainnya. Ini harus didesain sedemikian rupa sebelum meletakkan mesin-mesin yang dimiliki. Kan satu mesin itu berat sekali ya. Ya mesin yang berat, kalau mesin kecil kan tidak terlalu. Jadi perencanaannya harus matang. Kemudian fungsi keuangan, gambaran umum terkait dengan sumber dan penggunaan dana. Sumber yang paling efisien ya dari pasar modal di Bursa Efek Indonesia ya. Kemudian kalau belum memungkinkan ya kita menggunakan modal asing. Bisa dari bank atau dari lembaga non-bank. Tapi tetap harus dihitung tentang cost dan benefitnya. Nggak boleh rugi. Jadi cara menghitungnya bisa menggunakan metode payback period, ada net present value, ada internal rate of return, nanti akan didapatkan itu. Di mata kuliah investasi dan portofolio kalau nggak salah itu bisa dapat, atau di studi kelayakan bisnis juga dapat tentang kelayakan di dalam investasi ya, kelayakan investasi. Intinya kalau kita membiayai sebuah
aset itu harus dihitung dulu net present value-nya. Kemudian fungsi sumber daya manusia, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, itu yang utama itu sumber daya manusia, atau dikenal dengan faktor-faktor produksi ya, ada money, material, mesin, metode itu sumber daya. Nah ini kaitannya dengan pengelolaan sumber daya manusia. Jadi manusia itu memang makhluk yang berbeda dengan faktor produksi lainnya. Dia punya perasaan, punya harga diri, punya cita-cita, dan di dalam mengelolanya harus hati-hati. Kemudian ada akuntansi, laporan keuangan, anggaran perusahaan, proses catat mencatat. Jadi sumber dan penggunaan, dari mana didapatkan, untuk apa digunakan, nanti dibuat jurnalnya, yang selanjutnya akan dimasukkan ke buku besar, sampai bisa disajikan dalam laporan keuangan. Ada balance sheet, ada income statement, ada laporan perubahan kekayaan. Dan bagaimana menganalisisnya, nanti ada rasio-rasio. Tapi tidak mungkin di sini dijelaskan ya, dalam satu kali pertemuan. Nanti akan dibahas di dasar akuntansi 1, 2, manajemen keuangan, kemudian ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen, banyak lagi itu yang senang keuangan, silahkan. Kemudian sistem informasi manajemen. Jadi sekarang sudah canggih ya, teknologi informasi. Program studi akuntansi relatif menurun peminatnya karena software-nya sudah ada. Namun demikian tetap manualnya harus tahu begitu ya sebelum menggunakan software. Jadi sistem informasi ini memungkinkan mampu menghimpun data, kemudian mengolah data dan menyajikan data. Data fakta dirubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan terakhir, kita akan membahas tentang bisnis internasional. Ujian akhir. Itu sekilas lintas dari rencana pembelajaran selama 1 semester ya. Sebelum saya masuk ke materi pertama, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kita akan membahas tentang manajemennya, dan manajemen itu akan digunakan untuk mengatur organisasi, dan organisasi ini orientasinya kepada bisnis ya. Jadi bisnis itu keuntungan. Artinya apapun yang dilakukan harus ada untungnya untuk kesinambungan dan kemajuan perkembangan organisasi. Agar organisasi ini dari waktu ke waktu menunjukkan adanya perkembangan. Mangga, barangkali ada yang mau direspon. Bukan bertanya ya, tapi apa sih yang ingin disampaikan terkait dengan mata kuliah manajemen bisnis ini? Mangga dari Ibu Yuni dulu ya. Bu Yuni, kalau di pasar apa ya? Pasar Juara. Pasar Juara, ya Pak. Ya, ya. Ada yang mau disampaikan, Bu Yuni? Untuk sementara belum sih Pak. Belum ya. Tapi sudah ada gambaran ya? Udah Pak. Manajemen bisnis ini nanti saya akan membahas terkait dengan apa itu perusahaan. Kalau dulu itu zaman saya angkatan berapa saya itu 84. Bu Yuni udah lahir belum 84? Belum Pak. Belum ya. Saya kelahiran 89. Iya, iya. Saya sudah kuliah kata 84. Berarti saya sudah tua sekali ya. Ya, tentang apa itu perusahaan, kemudian lingkungan yang ada di sekitar perusahaan, kemudian sifat dari sistem perusahaan. Nah, ini kaitannya dengan perusahaan, bagaimana cara mengelola perusahaan. Jadi arahnya ke sana, manajemen bisnis. Baik, kayaknya belum ada pertanyaan ya. Nah, saya langsung aja bahas tentang
materi yang berhubungan dengan pertemuan ke-1. Saya akan screenshot dulu supaya absennya teratur. Sudah masuk ke e-learning ya, nggak usah di screenshot. Masuk ke e-learning. Atau barangkali ada yang mau berkomentar, silakan sedikit. Yang cowoknya nih, Kang Alif, Kang Fauzi, Kang Reza. Ada yang mau disampaikan? Belum? Belum ya, tampaknya belum panas nih. Harus dipanasin dulu. Sebentar. Ini kita nabrak maghrib sedikit ya, nggak apa-apa ya. Baik, pertemuan ke-1 ini materinya terkait dengan perusahaan dan sistem sosial. Perusahaan itu sebagai lembaga sosial yang juga bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Jadi kita akan membahas tentang apa itu perusahaan. Jadi bahasan yang akan didiskusikan terkait dengan lingkungan bisnis ya, ilmu ekonomi, faktor-faktor produksi, perusahaan sebagai lembaga sosial, perusahaan sebagai suatu sistem, faktor yang menentukan iklim bisnis, kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu moneter dan fiskal. Nah, ini lingkup bisnis dari yang akan kita bahas ya. Ini kaitannya dengan fungsi perusahaan nih. Di dalam perusahaan ya pasti ada kegiatan yang disebut dengan produksi ya. Untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah diproduksi tentunya harus dipasarkan. Makanya ada manajemen pemasaran. Hasil penjualan akan diadministrasikan dan disajikan dalam laporan keuangan. Ini ada manajemen keuangan. Kemudian orang-orang yang menjalankan dari fungsi ini adalah manusia ya. Makanya di sini ada manajemen SDM. Kemudian perusahaan ini tentunya ada lingkungannya, baik itu lingkungan internal maupun eksternal. Di dalam itu ada tentunya pemilik itu para pemegang saham ya. Para pemegang saham nanti akan mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada tenaga yang profesional sebagai eksekutif. Kemudian eksekutif dibantu oleh para karyawan yang terampil dan cekatan. Nah, itu lingkungan perusahaan. Kemudian tadi kalau melihat keluar perusahaan, ada lingkungan eksternal. Ada kompetitor sebagai pesaing, kemudian ada pemerintah yang mengawasi, mengayomi, dan memfasilitasi agar jalannya perusahaan ini harmoni ya, satu dengan yang lainnya. Itu lingkungan bisnis ya, lingkungan perusahaan. Kemudian organisasi. Organisasi itu tidak lain adalah kumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama, saling ketergantungan, saling melengkapi untuk mencapai satu tujuan. Ini kaitannya dengan lingkup bisnis. Sudah terjelaskan ya. Topik-topik khusus ini kaitannya dengan misalnya perusahaan ini tidak boleh mencemari lingkungan karena adanya perusahaan ya bisa membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran, membantu masyarakat untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tapi perusahaan juga punya dampak negatif ya, diantaranya polusi, polusi udara, polusi air, polusi suara kadang-kadang, atau tanah. Makanya limbah ini harus dikendalikan. Biasanya ada pecinta lingkungan, Greenpeace. Nah, inilah yang akan bergerak untuk memprovokasi pemerintah agar perusahaan ini taat azas, mengerti tentang etika bisnis.
Itu topik-topik khusus yang nanti akan diulas. Baik, kita masuk ke ilmu ekonomi ya. Ya, berangkatnya ke ilmu ekonomi dulu. Ilmu ekonomi ini mengajarkan gejala-gejala atau kaidah-kaidah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan, itu ekonomi. Yang disebut dengan barang ekonomi, untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan. Kalau yang tidak dibutuhkan pengorbanan seperti udara begitu ya. Kalau di kampung mah air mah digoloncorkeun ti gunung. Kalau di kota mah kan harus bayar PDAM. Jadi kalau tidak membutuhkan pengorbanan, tidak usah bayar, itu bukan dikatakan sebagai barang ekonomi. Bagaimana kebutuhan itu bisa dipenuhi? Ini ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari tentang kaidah atau gejala bagaimana manusia itu bisa memenuhi apa yang dibutuhkannya. Kemudian dalam ilmu ekonomi ini ada suatu kaidah yang disebut dengan ekonomi prinsipal. Dengan menggunakan alat tertentu untuk mencapai kepuasan yang optimal. Atau mencapai kepuasan kebutuhan tertentu digunakan alat yang minimal. Ya, intinya apapun yang kita butuhkan harus menyediakan untuk penggantinya sebagai pengorbanan. Kalau kita membutuhkan makan, ya harus beli beras, harus beli lauk pauk, kan begitu. Ini kaitannya dengan prinsip ekonomi ya. Prinsip ekonomi itu bagaimana perusahaan bisa mengelola proses produksi dengan asas efisien, efektif begitu. Sehingga memungkinkan hasilnya memadai. Artinya tidak boleh ada konotasi yang dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu mah kan tidak manusiawi. Pinter kodek, cek orang Sunda mah. Jadi intinya mah seperti ini aja tuh. Menggunakan alat tertentu mencapai kepuasan yang optimal. Ini lebih manusiawi. Atau mencapai kepuasan kebutuhan tertentu digunakan alat yang minimal. Boleh. Ini tidak, pengorbanannya ya proporsional. Untuk menghasilkan sesuatu yang pantas, wajar, kan begitu ya. Jadi kalau saudara bisnis untungnya gede, begitu, ini tidak membantu masyarakat. Ya wajar-wajar saja lah. Karena kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan kalau tidak memberikan kepuasan kepada orang yang menggunakan jasa atau barang yang kita sediakan. Ini sudah azan, tapi kita maju aja dulu ya, agak terlambat sedikit. Karena memang jadwalnya menabrak maghrib ini. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang definisi perusahaan. Apa itu perusahaan? Perusahaan tidak lain adalah kegiatan produksi yang mengelola atau mengolah sumber-sumber ekonomi. Sumber ekonomi itu ada yang mengatakan faktor-faktor produksi. Kemudian definisi kedua, bukan definisi kedua ini apa ya? Kelanjutan kayaknya. Untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam upaya mencapai kesejahteraan. Oh, bisa definisi kedua ini. Jadi perusahaan tidak lain adalah suatu organisasi atau lembaga yang menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan atau dengan motif keuntungan agar masyarakat itu bisa mencapai kesejahteraan. Bisa ya? Silakan membuat definisi sendiri. Yang penting orang lain paham dengan apa yang kita katakan. Ini contohnya kalau membuat definisi. Oh, perusahaan itu suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi, money, material, metode, itu sumber-sumber ekonomi. Yang nomor 2, perusahaan itu tidak lain adalah sebuah kegiatan, sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan motif keuntungan dalam upaya mencapai kesejahteraan.
Nah, ini sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi. Istilahnya 4M ya. Man, money, material, method. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi tidak 4M lagi. Manusia, uang, material, metode. Atau sering dikenal dengan istilah 4M. Ini dalam bahasa Inggris ya. Man, money, material, method. Jadi man ini ya manusia, unsur utama dan pertama. Karena manusia juga dalam Al-Quran, aku ciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya bentuk. Jadi tidak ada yang lebih indah dari manusia. Karena alam semesta ini diciptakan ya untuk manusia. Begitu ya. Matahari diciptakan untuk manusia. Udara diciptakan untuk manusia. Nah, kita itu sebetulnya sedang dimanjakan oleh Sang Maha Kuasa. Dan syaratnya kita tidak boleh melebihi batas, jalankan apa yang diperintahkannya, jauhi apa yang dilarangnya sebagai ujian. Uang ini bagaikan aliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Ya perusahaan pun demikian. Jadi perusahaan itu masih dikatakan hidup kalau perusahaan ini memiliki alat liquid ya. Likuiditas itu ya kemampuan perusahaan untuk apa ya? Untuk bisa beroperasi. Liquid, kemampuan membayar. Ya. Butuh bahan baku, ya dia tinggal membeli begitu. Butuh orang ya harus mampu menggaji. Itu alat likuiditas. Alat likuiditas itu ya uang. Kalau definisi likuiditas kemampuan perusahaan untuk bisa memenuhi kebutuhan yang sudah jatuh tempo. Material ini bahan baku yang akan diproses lebih lanjut menjadi barang setengah jadi menjadi barang jadi. Metode itu cara yang memungkinkan tadi mengarah kepada efisien, efektif, produktif. Jadi hanya dengan itu yang memungkinkan perusahaan bisa berkompetisi di pasar ya untuk bertanding dengan para kompetitornya. Jadi nggak boleh sembarangan ini metode ini. Asasnya efisien, efektif, dan muaranya produktif. Perusahaan sebagai lembaga sosial menghasilkan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat bisa dikatakan sebagai lembaga sosial. Karena intinya berinteraksi dan berupaya untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau tidak ada perusahaan, kita bisa membuat baju sendiri begitu. Kalau membuat sendiri mahalnya luar biasa ini. Dari mulai menenun ya sampai menjadi kain, menjahit. Kalau perusahaan menyediakan, kita tinggal beli saja. Kemeja seperti ini ya bervariatif ya harganya dari mulai mungkin di bawah 100.000 sampai ada yang 450.000. Kalau mau lebaran saya jalan-jalan ke supermarket dilihat kok kemeja itu harganya 450.000. Jadi malas belinya. Lihat oh diskon 50% kayaknya sudah di markup tuh harganya. Nah itu pasar. Orang ekonomi makan harus mencari dan mendapatkan sesuatu yang nilai manfaatnya tinggi, tetapi barangnya tidak, harganya tidak mahal. Itu kalau orang yang sudah kaya ya, mungkin ingin prestis ya, biar kelihatan banyak duit, mencari barang yang ada brandnya sudah ternama. Kebanyakan ibu-ibu ini mah, atau remaja putri. Kalau laki-laki tidak seperti itu. Secara umum ya, laki-laki lebih rasional. Wanita itu lebih emosional. Kalau dikatakan tidak mampu, marah begitu. Dan dia cenderung ingin ya tampak cantik kan wanita itu inginnya. Dan laki-laki juga suka wanita berdandan. Yang dihalalkan ya istrinya.
Tujuan perusahaan diarahkan untuk pencari laba, ya. Tapi masih ada tujuan lain, seperti misalnya membantu program pemerintah membuka lapangan pekerjaan. Karena pemerintah, ya salah satu fungsinya adalah untuk stabilitas keamanan. Kalau banyak pengangguran, pasti banyak pencurian, banyak perampokan, pembegalan, dan seterusnya. Karena orang perlu makan, ya, walaupun dia tidak bekerja, perut nggak bisa nggak diisi, kan intinya begitu. Dengan digalakannya sektor real, maka lapangan pekerjaan ini akan tersedia untuk mengurangi pengangguran, daya beli masyarakat meningkat, secara otomatis akan berdampak terhadap keamanan. Meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak, juga prestis negara, ya. Negara, kalau presiden berorasi untuk memenangkan dalam pemilihan, biasanya punya program untuk mensejahterakan masyarakat, utamanya menstabilkan harga, kemudian biaya rumah sakit tidak mahal, kan begitu. Nah, program-program itu nanti kalau dia jadi akan ditagih oleh masyarakat. Baik, sistem. Definisinya satu kesatuan yang terdiri dari sub-subsistem, di mana di dalamnya masing subsistem itu saling mempengaruhi, saling ketergantungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau manusia itu dikatakan sebagai sistem, taruhlah misalnya dari mulai organ tubuh aja, ya. Organ tubuh yang paling penting apa? Semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting, dari mulai jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada pankreas untuk menstabilkan kadar gula, ginjal untuk filter, ya, membersihkan darah. Kemudian ada empedu untuk menetralisir racun, kadar lemak. Nah, itu subsistem itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan yang bekerja sama, saling ketergantungan. Makanya ada yang mengatakan penyakit, ibunya penyakit itu diabetes. Pankreas, kan kecil itu pankreas ini. Tapi kalau kadar gulanya terlalu tinggi, kalau menyerang ginjal, ya gagal ginjal. Kalau menyerang paru-paru, ya paru-parunya tidak berfungsi. Kalau menyerang jantung, ya jantungnya akan melemah. Menyerang otak, dan seterusnya. Jadi ibunya penyakit itu ada yang mengatakan diabetes, ya, penyakit, biasanya penyakit turunan itu. Walaupun demikian sekarang ada yang mengatakan ini pola hidup, utamanya pola makan. Kalau masih muda, jangan mentang-mentang masih muda segala macam dimakan, kan gitu. Muncul orang Sunda mah tambusu, babat trawe, dalaman-dalaman itu membahayakan itu. Nanti akan menyebabkan kolesterol. Darahnya mengental karena asupannya terdiri dari makanan-makanan yang akan membuat lemak, kadar lemak dalam darahnya tinggi, olah tubuhnya kurang sehingga akan menyumbat peredaran darah, dan kalau darah tidak lancar ke seluruh bagian tubuh maka akan terjadi degeneratif, berbagai penyakit yang sangat membahayakan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini punya kendaraan, ya dalam 1 minggu itu harus ada jalan kaki, ya. Karena untuk menetralisir tadi kadar lemak dalam darah, dijadikan energi. Kalau perlu, masih muda mah nggak apa-apa, jogging, kan begitu, ya. Kalau sudah tua seperti saya mah paling-paling treadmill yang lambat, kan. Yang penting bisa menetralisir kadar lemak dalam darah yang akan menjadikan penyumbatan. Bahaya ini penyumbatan. Apalagi ke otak, ya, stroke nanti. Ke mata akan menjadi rabun. Dan berbagai organ tubuh lainnya. Harus sadar itu, saudara harus olahraga, ya, minimal jalan kaki. Kalau tidak seperti itu harus rajin puasa. Jadi puasa ini insya Allah akan menyehatkan badan. Senin Kemis misalnya, ya. Makanya orang-orang yang sudah punya penyakit yang parah itu
Jadi disarankan untuk puasa Nabi Daud selang sehari. Dan kalau bukanya tidak ajang balas dendam, segala macam dimakan, ya sama dengan bohong gitu puasanya. Jadi harus wajar gitu walaupun puasa. Kalau puasa kan nikmat ya, menjelang buka puasa. Maghrib itu ya dengan apa misalnya dengan sayur kangkung, kerupuk, sambal terasi juga luar biasa itu nikmat. Orang Sunda ya, ikan asin, sayur kangkung, kerupuk. Itu makanan yang murah ya, tahu tempe. Baik, ini faktor-faktor yang menentukan iklim bisnis. Tadi investasi itu apa ya? Expenditure, pengeluaran uang dengan harapan apa yang dibeli ini akan mendatangkan nilai tambah di kemudian hari. Jadi penggunaan sumber untuk menciptakan modal baru yang akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Jadi dampaknya multiplier ke berbagai sektor. Kemudian tabungan. Tabungan itu penyisihan dari pendapatan ya. Kalau misalnya Ibu Yuni gajinya 10 juta, tidak dikonsumsi semua kan. Taruhlah dipakai 6 juta, begitu, yang 4 jutanya ditabung. Nah, tabungan ini akan dihimpun tuh oleh bank, kemudian nanti akan ditawarkan kepada para pengusaha untuk investasi yang tadi menimbulkan efek multiplier. Semakin rendah tabungan tersebut, maka semakin lemah multiplier tersebut. Ini ibu saya sudah manggil-manggil supaya sholat, tapi nantilah. Saya akan percepat. Jadi semakin banyak orang yang menabung, maka semakin memungkinkan pihak bank untuk bisa menghimpun dana dan menawarkan kepada para pengusaha agar uang ini produktif ya, membangkitkan sektor real tadi, menghimpun uang, mengurangi pengangguran, menyediakan lapangan kerja, memberikan kontribusi terhadap pemerintah berupa pajak. Ini multiplier itu seperti itu tuh. Menekan kriminalitas, kemudian daya beli masyarakat akan semakin baik, gairah investasi akan semakin baik, dan seterusnya. Tabungan itu menjadi sumber untuk investasi modal di masa mendatang. Lebih utama adanya keturunan dari program perekonomian dan keterpercayaan terhadap tabungan sehingga iklim bisnis dapat sehat dan mudah diramalkan. Jadi kalau terjadi resesi, nah orang tidak percaya terhadap bank, terjadi ras, pengambilan besar-besaran, nah ini maka perekonomian akan terpuruk. Baik, ini pemerintah mengeluarkan 2 kebijakan ya, kebijakan fiskal dan moneter. Digunakan untuk mempengaruhi tingkat permintaan melalui peningkatan tarif pajak. Ini kebijakan fiskal nih, yang akan digunakan untuk meningkatkan sumber pendapatan pemerintah. Jadi kalau pemerintah menggalakkan pajak, itu tidak lain untuk membiayai belanja pemerintah, utamanya meningkatkan infrastruktur sarana bagi kepentingan masyarakat secara umum. Kemudian kebijakan moneter digunakan untuk mengelola suplai uang dalam menurunkan permintaan melalui penetapan tingkat suku bunga bank yang berlaku. Jadi kalau dalam keadaan semacam resesi nih, harga-harga semakin meningkat, maka pemerintah akan menerapkan kebijakan moneter, menurunkan dan meningkatkan suku bunga perbankan. Karena pada saat pemerintah menaikkan suku bunga, maka minat masyarakat untuk menginvestasikan uangnya di bank itu akan menjadikan daya tarik tersendiri.
Ini kaitannya dengan kebijakan moneter ya. Tapi sebaliknya, kalau suku bunga diturunkan, diharapkan uang ini ya tidak disimpan di bank, tapi justru diputarkan. Diputarkan di mana ya? Ya, diputarkan di bidang yang lain. Misalnya apa nih? Ya, diinvestasikan kepada investasi yang lain. Misalnya untuk bisnis ya, untuk membeli saham misalnya. Boleh nanti dikembangkan dalam bentuk pertanyaan kalau memungkinkan waktunya mencukupi ya. Coba ini masih 8 orang. Kalau ada yang kurang dipahami boleh bertanya ya. Nanti saya akan usahakan untuk bisa menjelaskan. Itu pertemuan pertama nih. Yang laki-laki dulu ada 3 orang ya tadi ya. Reza, Muhammad. Ibu saya sudah manggil-manggil untuk sholat maghrib. Karena saya sedang ada di rumah ibu saya. Kalau pulang ke Ujung Berung, waktunya nggak cukup. Dari Taman Sari ke Ujung Berung, macetnya luar biasa tuh jam 4 tadi. Pulang kantor, ngajar jam 5, ya udah aja mampir ke ibu saya. Rumahnya kan dekat di Taman Sari. Silahkan, siapa yang mau bertanya duluan? Gina, Dinda, Ibu Yuni ya. Kenapa memanggil Ibu Yuni? Karena Ibu Yuni sudah punya putra putri ya, 2 orang. Kemarin yang mau wawancara saya untuk masuk ke kelas ekstensi. Insya Allah pendidikan ini akan merevisi kondisi di masa yang akan datang ya. Dengan punya legal formal kita sudah ada embel-embel sarjana ekonomi. Nanti pada saat ada peluang untuk promosi, biasanya akan diprioritaskan mereka yang sudah punya strata 1 dulu. Sama di Unpas juga. Kalau karyawan itu yang sudah punya strata 1, dia memungkinkan akan menjadi kasubag. Kalau karyawan sekolah lagi S2, dia tidak dipertahankan sebagai karyawan, tapi dia bisa mengajukan untuk menjadi dosen. Kurang lebih seperti itu. Tapi kan tidak semua orang berminat untuk menjadi tenaga pengajar. Jadi dia tetap ingin jadi karyawan walaupun sudah S2. Itu banyak di antaranya. Tapi itu akan dijadikan pertimbangan untuk menjadi kabag misalnya gitu ya. Masa S2 ditempatkan jadi karyawan biasa, tenaga operasional, kan tidak memungkinkan. Tapi kalau orangnya tidak punya keberanian untuk jadi pemimpin, walaupun gelarnya S2, ya tetap aja jadi karyawan operasional. Dan itu pasti jadi bahan pembicaraan. Maunya S2 jadi tukang ngetik, ditawarin jabatan, di sini juga banyak masalah, apalagi naik jabatan katanya. Jadi ada orang yang memang ya tidak punya cita-cita yang lebih tinggi kan. Buat apa tuh sekolah? Silakan Kang Ali Pigo Pramudita, mau ada yang ditanyakan nggak? Silahkan dibuka mic-nya. Dari yang saya sampaikan barusan tentang pengertian perusahaan, gitu ya, tentang faktor produksi, tentang lingkungan perusahaan, tentang kebijakan pemerintah, moneter dan fiskal. Boleh. Salah satu di antaranya apa yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Masih bingung ya? Ya, Pak. Ya, Kang Reza dan Miswara, silahkan Kang Reza. Sejauh ini belum ada, Pak. Belum juga. Udah di rumah Ya. ini ya? Sudah Iya, di Pak, rumah. lagi di rumah, Pak. Iya, iya. Mangga Kang Fauzi Praditya. Mau nanya yang kebijakan-kebijakan itu, Pak, Ya, ada berapa itu? tadi kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian ya. Ada kebijakan fiskal,
ada kebijakan moneter. Kebijakan fiskal itu instrumen yang digunakan terkait dengan penetapan pajak. Jadi tarif pajak dinaikkan. Kalau pajak ini ya untuk belanja pemerintah kan, untuk membiayai berbagai infrastruktur, termasuk untuk menggaji pegawai negeri. Jadi untuk membangun jalan raya, untuk membangun berbagai fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat. Kemudian kebijakan moneter, ini ada tight money policy, misalnya bagaimana uang yang beredar di masyarakat itu tidak terlalu banyak, yang memungkinkan harga-harga akan meningkat begitu. Makanya upaya yang akan dilakukan adalah untuk menarik uang dari masyarakat itu dengan menaikkan suku bunga bank. Sehingga uang yang beredar tidak banyak, orang tertarik untuk menyimpan baik dalam bentuk deposito maupun obligasi pemerintah mungkin ya. Itu sehingga memungkinkan uang yang beredar di masyarakat itu akan berkurang. Tapi kalau terlalu banyak uang beredar di masyarakat, ya kecenderungannya harga-harga akan semakin meningkat. Kalau uangnya diinvestasikan, orang kan cenderung mengerem, tidak segala diberi. Yang mau ditanyakan apa Kang Fauzi? Enggak apa-apa, udah itu aja yang kebijakannya. Oh iya. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Mangga, Dinda, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Ini di kantor atau di rumah? Di kantor. Di kantor. Tapi itu ada tulisan-tulisan apa di kantor? Ya, itu biasa anak-anak kantor. Ini kantornya kantor apa? Bang Bukopin, Pak. Oh, Bukopin ya. Kalau Bang, dulu ya, Bang KB Bukopin. Kenapa? dulu tuh ada di jalan apa ya Bukopin tuh? Sekarang mah jarang. Di jalan ini Sumatera ya. Oh iya, di jalan Sumatera ya. Iya, sekarang di Asia Afrika. Iya. Masih banyak penggemarnya. Bukopin. Bukopin itu. Ya, lumayan lah buat pensiunan banyak. Iya, iya. Iya. Singkatan apa itu Bukopin teh? Bang? Bang KB Bukopin. Nggak ada singkatan, kepanjangannya nggak Bukopin teh? Enggak, kayaknya. Kan BCA, Bank Sentral Asia. BNI, Ya, itu Bank Nasional. Bukopin aja. Bukopin aja. Terus siapa lagi ya? Gina mau nanya nggak, Gin? Ini Pak, sedikit tentang wirausaha. Ya, gimana? Pak, mengapa seorang wirausaha harus memiliki legalitas moral yang kuat dan demi kesejahteraan untuk menciptakan kesempatan kerja? Mengapa harus punya seorang wirausaha harus memiliki legalitas moral dan kesejahteraan dan juga menciptakan kesempatan kerja? Legalitas formal barangkali ya. Artinya, Iya. jadi kalau misalnya menurut aturan, kalau kita misalnya membuat usaha di rumah, jadi usaha rumahan, itu minimal harus punya izin dari tetangga, kiri kanan, depan belakang gitu. Dan nanti akan diajukan ke pihak kelurahan, tentunya setelah RT RW. Ini kesannya rumit banget ya. Maksudnya kalau usaha itu memberikan manfaat bagi lingkungan, taruhlah mengkaryakan ibu-ibu yang daripada di rumah bete begitu. Sok mendingan ini membungkus kue-kue. Jadi kue, kita mencari kue-kue yang enak. Di Bandung kan banyak kue-kue enak tuh. Nah, kita bungkusin pakai merek, nanti didistribusikan, dipasarkan secara online. Itu banyak yang kreatif itu yang begitu. Dan pasti ibu-ibunya kiri kanannya tidak ada yang protes. Karena tadi siapa yang memerlukan pendapatan
tambahan dari penghasilan suaminya di sela-sela kesibukan melayani anak dan suaminya. Ini di saya ada kerjaan, misalnya membungkus si kue-kue dengan mesin sederhana, memasukkan label, dan seterusnya. Itu banyak kan yang seperti itu. Jadi kalau kreatif mah insya Allah tidak akan kesulitan untuk mendapatkan. Nah, kalau misalnya perlu tambahan dana, taruhlah kita punya dana 30 juta. Nah, untuk menambah kapasitas pelayanan karena permintaan banyak, itu pinjam ke saudara susah. Pinjam ke bank itu ya harus punya legalitas formal. Artinya ini nama perusahaannya apa begitu. Mana izinnya, minimal izin dari kecamatan. Ini akan lebih mudah. Belum lagi kalau kita gabung misalnya dengan pengusaha-pengusaha kecil dan menengah yang dibina oleh Kementerian Usaha Kecil dan Menengah. Dibina itu bukan hanya nanti akan memberikan wawasan tentang kreativitas, tentang pasar, tapi juga akan dibantu di dalam hal penambahan modal kerja. Dan kalau kita sudah tercatat, apalagi memiliki legal formal, tadi ada izin dari tetangga yang memungkinkan akan keluar surat izinnya dari kecamatan, ini akan lebih mudah lagi. Izin itu kan misalnya dia kalau mengeluarkan limbah, limbahnya dibuang kemana, misalnya nanti akan ada kunjungan dari pihak kecamatan, nanti akan dibina. Kalau saya misalnya melakukan pengabdian kepada masyarakat ke daerah Pangalengan, masuk ke sentra-sentra industri kecil, di sana membuat keripik, ternyata dari pihak pemerintah ada fasilitas untuk tadi menambah modal kerja, itu syaratnya bagaimana. Kemudian untuk mendapatkan mesin-mesin yang memungkinkan proses produksinya akan lebih cepat, lebih terstandar, itu seperti apa pengajuannya. Jadi pihak pemerintah akan memudahkan, utamanya untuk mendorong bagaimana agar para pengusaha ini tumbuh berkembang, bahkan menjadi industri kreatif ya, bukan hanya melayani apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, tapi juga bisa dilakukan ekspor lebih jauhnya. Kalau punya keunikan, punya kekhasan, cita rasa yang tinggi, ya insya Allah ini bisa orientasi ekspor ini. Itu yang diharapkan. Jadi negara Cina ini kenapa bisa tumbuh berkembang? Karena tadi pemerintahnya memiliki program yang bagus untuk mendorong para wirausaha agar bisa lebih berkreasi untuk menghasilkan barang-barang kreatif ya. Makanya di sini program pemerintah itu industri kreatif. Maka di sini ada pengusaha nih, nggak ada ya. Alif, Fauzi, Ibu Yuni barangkali ini yang bergelut di pasar nih. Pasar Juara itu seperti apa nih? Apakah menghimpun komoditi dari industri kecil atau seperti apa yang Ibu ketahui? Kalau di Perumda Pasar itu Pak lebih kayak jadi kita tuh membawahi beberapa unit pasar yang ada di Kota Bandung. Salah satu contohnya misalnya Pasar ITC, Pasar Baru, Pasar Sederhana, salah satu Pasar Balubur yang dekat dengan Unpas. Jadi kita lebih ke penyedia pelayanan jasa fasilitas kayak keamanannya, kebersihannya, ketertibannya seperti itu sih Pak. Oh iya iya. Jadi pasar mana yang mau direnovasi? Kalau pasarnya sudah jadi menjadi pasar relatif modern, bersih, nanti pemeliharaan, maintenance dan keamanan juga yang mengelola. Mungkin itu ya. Iya, Perumda Pasar juga iya. Yang di bawah naungan Perumda Pasar sih Pak. Kebetulan ada 38 pasar kalau di Kota Bandung. Iya, utamanya pasar yang besar-besar ya. Pasar Baru, Iya, Pak. Pasar Kosambi, Pasar Balubur juga Betul, sudah. Pasar Kosambi.
Balubur juga ya. Walaupun kalau balubur tuh dikerjasamakan dengan pihak ketiga sih Pak, biasanya gitu. Oh iya. Disubkontrakan atau gimana? Enggak, jadi yang mengelolanya, jadi bukan bukan Perumda Pasar gitu, tapi oleh pihak ketiga. Jadi kita tidak, karena sumber daya manusia di Perumda Pasar juga kan terbatas gitu Pak. Jadi dikerjasamakan untuk pengelolaannya oleh pihak ketiga gitu. Terus nanti Perumda Pasarnya dapat apa dari pihak ketiga itu? Kontribusi Pak biasanya dalam setahun tuh kalau misalnya bisa kita kelola sendiri itu kita bisa dapat dalam sebulan itu bisa mungkin 1 M itu bisa Pak gitu ya. Tapi karena kita kekurangan SDM juga, jadi kita kerjasamakan dengan pihak ketiga dan kita paling dapat kontribusinya paling misalnya dalam 1 bulan tuh 200 juta gitu. Seperti Bersih itu 200 juta tuh. Iya bersih. Nanti yang 200 juta itu untuk apa? Untuk digunakan untuk apa? Untuk Digunakan pemasukan? untuk operasional pasar karena tidak semua pasar dikerjasamakan sama pihak ketiga gitu Pak. Jadi kalau kayak pasar-pasar tradisional kayak misalnya Sederhana, Kosambi, pasar mana lagi sih banyak banget sih sebenarnya. Pasar Gempol, pasar Cihaurgelis itu kita tidak kerjasamakan dengan pihak ketiga gitu. Jadi kita yang kelola gitu. Jadi misalnya untuk pemeliharaan pasarnya juga seperti itu Pak. Yang mengut distribusinya siapa? Ada orang? Nah, ada lagi. Ya, jadi karyawannya tuh di setiap unit pasar tuh ada tersebar, ada kepala pasarnya, ada kolektornya, ada TU-nya seperti itu, Pak. Termasuk parkirannya gitu ya? Parkirnya, dan biasanya kalau parkir juga kita kelola sama pihak lain gitu. Kita kerjasama dengan pihak lain. Tapi ada juga yang kelola yang kita kelola. Tapi biasanya tetap dengan apa ya? Putra daerah ya, jadi maksudnya yang mengelola di sana pasar lah, kalau bisa dibilang premannya gitu lah Pak. Jadi dia yang mengelola parkirnya gitu, terus ngasih uang setorannya ke kita, seperti itu sih Pak. Iya. Karang Taruna mungkin ya, tapi ada semi. Ya, misalnya kayak gitu, putra daerahnya, iya seperti itu. Ya, baik. Kayaknya untuk pertemuan pertama, ini sudah semua diberi kesempatan ya, untuk berbicara. Terima kasih atas partisipasinya. Baik itu bertanya maupun memberikan pendapat. Dan minggu depan saya harapkan tidak berkurang jumlahnya ya yang hadir. Minimal 8 orang ini hadir. Insya Allah kalau rekan-rekan antusias dan setiap kali tatap muka, walaupun ada yang tadi ini Kang Zulfikar itu izin, tapi tetap mendengarkan, ya saya akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi rekan-rekan, utamanya di dalam mempercepat untuk penyelesaian studi di program S1 ini. 3 tahun, maksimal 3 tahun ya bisa selesai. Ya syukur-syukur 2 tahun 8 bulan lah, syukur-syukur. Saya akhiri dengan doa kifaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat menjalankan Makasih ibadah Pak. salat maghrib ya, jangan lupa. Iya Pak.